Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam saat teduh penguritan pagi hari ini. Kami percaya berkat dan kasih Tuhan menyertai kita dimanapun berada, yang ada di rumah, yang ada di gereja, ataupun bahkan saat hari ini kita sedang di luar kota. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Mari datang kepadanya, mengangkat setiap pujian penyembahan kita, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puja. Haleluya Yesus Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikannya Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berterima kasih buat kebaikannya Yesus Tuhan. Mari bersyukur bagi namanya, sebab Dia sungguh baik, Allah yang setia. Haleluya. Oh, layak disembah, layak ditinggikan, layak disanjung, layak dimuliakan. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah, kami pujikan, kami agungkan nama-Mu, Raja segala raja, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur. Tiada nama yang layak kami tinggikan selain nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita nyatakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersorak bersyukur bagi Dia Raja segala raja. Angkat hatimu, nyatakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji lui tatamu. Ya Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan. Apapun keadaanmu, dimanapun kau berada saat ini, tidak ada alasan untuk tidak meninggikan namanya. Mari sama-sama kita naik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari angkat suara, katakan, ya Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Mari masuk lagi. Sembah dan puji lui tatamu. Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi angkat suaramu jemaat Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Ya, sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Katakan, Tuhan adalah Raja. Sebab Kau Raja dalam hidup kami Tuhan. Layak Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Ya Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Lui tatamu Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui, ya Yesus Tuhan adalah Raja. Mari nyatakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang kami sembah. Tiada nama yang lain Tuhan, hanya nama-Mu. Oh, Yesus, haleluya. Allah yang baik, Raja segala raja. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan
ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, sebab Kaulah yang besar. Haleluya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari pagi hari ini tinggikan nama di atas segala nama itu. Oh, tinggikan dirimu, ya layak Tuhan, layak nama-Mu ditinggikan. Oh, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya, tiada yang lebih besar daripada nama-Mu Tuhan. Ya, mengatasi langit, kemuliaan Tuhan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, tinggikan nama-Mu, ya. Oh, ya Tuhan, oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama serukan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kami percaya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kuasanya lebih tinggi dari apapun. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya Tuhan, Yesus, Yesus. Oh, besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah tetap yang sama, dahulu sampai sekarang, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Engkau tetap Allah yang sama, yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Sanggup, akan terlebih sanggup melakukan perkara dalam hidup kami, mengadakan mujizat dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Mari datang kepadanya, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang Kau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau Allah yang baik, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Para jemaat Tuhan katakan, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terduga badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Dengan iman katakan, Dia yang memegang setiap hidupmu, Dia yang memampukan engkau berjalan melewati hidupmu. Kau pembuat mujizat sejati. Mari nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan, kuasa-Nya sanggup, yang membelah laut, yang terduga, amin. Katakan, yang mustahil pun Tuhan mampu kerjakan dalam hidupmu. Kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi. Semua karena kuasa-Mu Tuhan, yang pegangi, amin. Buka jalan bagi kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama angkat tanganmu. Membelah ya laut, yang terduga. Angkat suaramu, nyatakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, nyatakan kuasa-Nya bekerja dalam hidupmu. Dengan iman katakan, pegang hidup kami Tuhan. Ya hidupku, yang buka jalan bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegangi, amin. Yang buka jalan bagiku, ya Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan lebih lagi angkat suaramu, nyatakan kebaikan kebesaran-Nya. Belah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu hidupku, yang
membuka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersorak bagi Dia. Oh, haleluya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup membuka jalan dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Ya laba ya shidedededede. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, dan iman kami percaya Engkau yang akan terus menuntun, memegang setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang akan terus ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang akan mendampingi setiap hidup kami Tuhan, akan bersama dengan kami Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Membawa hidup kami Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Yang kelemahan menjadi kuat Tuhan. Yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada, bahkan saat ini pun Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada Tuhan, bangun imanmu, bangkit nyatakan bahwa Engkau tidak berjalan dengan sendirian. Ada Tuhan yang bersama hidupmu. Ada Yesus sebagai Immanuel menyertai dalam setiap langkah hidupmu Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ya, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan iman-Mu lebih sungguh, katakan, oh, yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu, nyatakan, ku yakin
Kau ya. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi. Oh ya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, oh yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan yang sanggup buka jalan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa, setiap penyembahan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita satukan hati untuk datang kepada Tuhan melalui doa syafaat pagi ini. Haleluya, haleluya Bapa. Kembali kami datang pada Engkau di pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Kami membawa doa syafaat kami pagi ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja Efrata Tuhan. Kami percaya Engkau memakai gereja ini Tuhan untuk memberkati setiap kami, memberkati orang di sekitar ini Tuhan. Biarlah melalui gereja ini menjadi mendapatkan tuayan jiwa-jiwa Tuhan. Melalui gereja ini kami bisa melayani pekerjaan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba Tuhan, para pengurus gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai mereka Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, Engkau roh maripat Tuhan. Biarlah pelayanan di bidangnya masing-masing bisa diembannya dengan baik Tuhan, sehingga program-program yang diinginkan Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Engkau tuntun mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa. Engkau selalu menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau selalu melindungi Tuhan. Engkau lepaskan dari konflik apapun, malapetaka apapun Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pejabat negara ini Tuhan, mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat presiden Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai mereka Tuhan. Kau berikan roh hikmat, roh maripat Tuhan. Kau berikan roh kecakapan untuk memimpin bangsa ini. Dan kami rindu mereka punya roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya, kami imani bersama-sama Tuhan. Kau mendengarkan doa kami Tuhan. Engkau selalu memberikan, merencanakan yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda di awal musim liburan kali ini. Bagaimana keadaan Anda semua? Saya harap Anda semua sehat, bahagia ya. Baik Anda yang ada di rumah, sedang dalam perjalanan, atau sedang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengisi liburan Anda. Mari ya, kita tetap menyediakan waktu ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya
Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Strength in Calm, kekuatan di dalam ketenangan. Mari kita lihat ayat Alkitab yang mendasari itu. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal ke-30 ayat ke-15. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Saya tunggu kalau Anda masih buka Alkitab buku Anda atau Anda menyiapkan dari Alkitab elektronik, ya. Silakan. Yesaya pasal 30 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ayat ini mengandung pesan yang sangat kuat dan sangat relevan dengan kehidupan kita di masa sekarang. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan dan kecemasan. Ya, di tengah hiruk pikuk dunia, kegaduhan dunia, ada banyak persoalan yang muncul. Seringkali hidup kita merasa tertekan, kita merasa cemas, kita merasa khawatir, dan kemudian kita berusaha keras untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Itulah yang seringkali kita lakukan. Tetapi di ayat ini, Yesaya 30 ayat 15, Tuhan menawarkan cara yang berbeda untuk mengatasi segala persoalan. Dan cara tersebut adalah melalui pertobatan, melalui ketenangan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah solusi yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk mengatasi segala persoalan yang mengancam kehidupan kita. Baik, mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Yang pertama, bertobat. Bisa minta tolong diklik. Tuhan mengingatkan kita bahwa langkah pertama, ya, untuk memperoleh keselamatan adalah dengan bertobat. Bertobat bukan hanya berarti menyesali dosa. Ya, bertobat bukan hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga berbalik dari jalan kita yang salah. Ya, berbalik dari jalan yang salah, kemudian kita berkomitmen mengikuti jalan yang benar. Itu artinya bertobat. Jadi misalkan kita bayangkan ada seorang anak remaja. Ya, anak remaja pergi ke suatu kota besar yang belum pernah dia pergi. Saat di kota besar tersebut, remaja tersebut tersesat. Dia kebingungan mencari arah. Mau cari lewat Google Map, internetnya lemot dan paket yang dia miliki ternyata sudah hampir habis. Terkendala dengan itu, dia kebingungan. Dan untung di dekatnya ada seorang polisi yang melihat remaja ini sedang kebingungan, dan kemudian remaja yang sedang kebingungan ini ditunjukkan arah untuk bisa kembali pulang ke rumahnya. Keputusan dari remaja itu menentukan apakah dia akan tetap tersesat di kota besar itu atau mengikuti petunjuk dari bapak polisi yang sudah menunjukkan jalan untuk kembali ke rumahnya. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau bertobat dari segala dosa kesalahan kita, dari segala kejahatan yang pernah kita lakukan, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, lalu membuat komitmen untuk berani mengambil langkah baru, berjalan di jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah
bertobat. Ya, bukan sekedar menyesal. Aku menyesal sudah melakukan kesalahan ini, aku sudah berbohong, aku menyesal. Tidak. Kalau sekedar menyesal, kemudian nanti diulangi lagi, ya berbohong lagi, nipu lagi, korupsi lagi, ya menindas orang lain lagi, sewenang-wenang lagi. Kalau cuma nyesal, percuma. Bertobat bukan hanya berarti menyesal, bukan cuma menyesal. Bertobat itu meninggalkan cara yang salah, jalan yang salah, dan kemudian berkomitmen mengikuti jalan yang benar, kehendak Tuhan. Orang yang sudah suka menipu, berbohong, ketika dia bertobat, dia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dia tidak lagi suka menipu. Dia berjalan di dalam ketulusan dan kemurnian, di dalam kejujuran. Orang yang suka menekan, menindas orang lain, sewenang-wenang perilakunya, ketika dia bertobat, dia tunjukkan perubahan, dia berbalik arah. Dia sekarang dipenuhi dengan kasih, pengertian, menghargai orang lain. Itu arti bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbalik dari jalan yang salah dan kemudian berkomitmen untuk berjalan di jalan yang baru, di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak tahu apa persoalan Anda, apa dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan, kejahatan yang pernah Anda lakukan di masa lalu ataupun di saat ini yang belum Anda bereskan di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak segera bertobat, itu akan menghalangi Tuhan untuk bisa menolong Anda. Karena dosa itu pemisah antara kita dengan Allah. Kalau kita mau menerima pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya, Tuhan sudah tunjukkan dan tawarkan caranya. Langkah pertama adalah dengan bertobat. Tinggalkan kehidupan lama yang berdosa, jalan-jalan lama kita yang penuh dengan kejahatan, dengan kebohongan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berbalik arahlah dan jalani kehidupan yang benar, yang lurus, yang jujur, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita bertobat, saya percaya ini langkah awal untuk diri kita bisa diselamatkan, menerima pertolongan dari Tuhan dari segala bahaya yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, selanjutnya setelah bertobat, apa yang diajarkan oleh Tuhan? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdiam, tinggal diam, berhenti berjuang sendirian, mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam bukan berarti kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Tinggal diam itu berarti kita berhenti dari melakukan hal-hal yang tidak membawa manfaat, berhenti dari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan. Kita perlu mengerti hal ini dengan baik, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang sudah kita upayakan, kita perjuangkan sekeras mungkin, tetapi tetap itu menentukan perlu campur tangan Tuhan untuk mencapai hasilnya. Lihat saja kehidupan seorang petani, Bapak Ibu. Kalau ada seorang petani menghasilkan tuaian, panen yang baik, ya mungkin dia sudah menanam benih. Dia sudah menanam benih, kemudian dia sudah menyiram benih itu, dia sudah merawat benih itu. Yang dia bisa lakukan adalah dia menunggu dengan sabar untuk Tuhan memberikan pertumbuhan pada benih yang sudah dia tanam. Ada bagian yang petani tidak bisa lakukan. Dia bisa menggali tanah, dia memupuk tanah, dia tanam benih yang terbaik. Tetapi dia perlu sabar menunggu waktunya.
sampai tumbuhan itu, ya benih itu bertumbuh jadi tanaman, dan kemudian tanaman itu bertumbuh dewasa, berbunga dan menghasilkan buah. Lalu buahnya masak, siap dipanen. Ada bagian yang bisa kita kerjakan, kita perjuangkan, tetapi kita perlu tahu bahwa ada bagian kita hanya bisa tinggal diam. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusiawi kita lagi seperti yang dialami oleh petani tersebut. Dia tidak bisa menyuruh tanaman yang ditanamnya itu untuk lebih cepat tumbuh. Ayo kamu benih tanaman yang sudah aku tanam, kamu lebih cepat tumbuh ya, dipercepat. Kalau biasanya panen 3 bulan, ayo seminggu panen ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang bisa dilakukan oleh petani itu setelah dia mengolah tanah, ya, memupuk tanah, benih ditanam, lalu ketika benih mulai tumbuh dia merawat sebisanya. Tetapi waktu panen tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Dia tidak bisa mempercepatnya. Ada waktunya ketika kita sudah mengupayakan berbagai macam upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ada waktunya ketika kita sudah berkonsultasi, minta nasihat dari orang-orang bijak untuk mengatasi segala persoalan dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita. Tetapi belum selesai juga masalah kita. Ada waktunya kita harus diam dari berjuang, dari bekerja keras mengandalkan usaha-usaha manusiawi kita. Kita perlu berhenti, berdiam diri di hadapan Tuhan. Sama seperti petani, ketika dia sudah tanam benihnya, dia sudah lakukan perawatan sepenuhnya, seperlu yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan adalah menunggu dengan sabar masa panennya. Dia tidak bisa mempercepat tumbuhan untuk bisa panen. Yang bisa dia lakukan adalah menunggu, berdiam diri dengan sabar sampai tanaman yang ditanamnya itu menghasilkan buah dan siap dipanen. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita merasa harus terus berjuang dan mengendalikan segala sesuatu. Kita pikir kalau kita kendalikan segala sesuatu, semuanya ada dalam kontrol kita, kita bisa tenang, kita bisa aman. Tapi fakta membuktikan bahwa tidak mungkin kita bisa mengontrol segala sesuatunya. Kekuatan manusiawi kita terbatas. Kita penuh kelemahan. Orang-orang di sekitar kita penuh kelemahan. Bahkan dunia tempat kita tinggal saat ini sudah terkontaminasi dosa. Ada banyak kekurangan dan kelemahan. Ada waktunya ya kita belajar untuk berdiam diri. Ya, kita belajar untuk lepaskan segala kecemasan, kekhawatiran kita, dan kemudian percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam cara-cara yang tidak kita lihat, dalam cara-cara yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Yang bisa kita andalkan adalah menanti, diam dengan sabar, menanti waktunya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari berhenti berjuang dengan kekuatan manusiawi kita. Ketika kita melihat sudah tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi, tidak ada hasil manfaat yang kita peroleh lewat perjuangan itu, berhenti, mulai berdiam diri di hadapan Tuhan. Percayakan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya langkah berikut yang Tuhan tawarkan supaya kita memperoleh keselamatan, pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah dengan tinggal tenang dan percaya. Ya, tinggal tenang dan percaya. Kekuatan kita terletak dalam ketenangan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita diam dan tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi segala persoalan kehidupan apapun.
Ini janji Tuhan, ini solusi yang Tuhan berikan. Ketika bahaya mengancam, ketika masalah datang menerpa, ketika badai kehidupan tampak begitu besar bergelora, Tuhan perintahkan kita tinggal tenang, percaya saja, aku akan bertindak tepat waktu menolongmu. Tuhan berjanji dengan tinggal tenang dan percaya. Di situ ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan sendiri. Bukankah dalam Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita terletak di dalam Tuhan yang memberi kekuatan pada kita, bukan dari kekuatan manusiawi kita, bukan dari kekuatan koneksi kita. Kita perlu belajar untuk tinggal tenang dan percaya ketika segala upaya manusiawi kita sudah kita lakukan. Kita belajar menggunakan akal budi kita dengan baik, menggunakan hikmat kita sudah upayakan, tetapi belum ada jalan keluar juga. Itu waktunya kita duduk diam, tenang, percaya penuh pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Percaya Dia sedang bekerja dengan caranya yang tidak kelihatan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Ketika badai menerpa dan ada sebuah kapal besar sedang berlayar, dan kapal tersebut terjebak dalam badai. Di kapal tersebut ada seorang kapten kapal yang sudah mahir, sudah berpengalaman puluhan tahun. Ketika dia melihat badai menerpa dan kapalnya sedang menuju badai tersebut, dia akan tetap tenang untuk mengemudikan arah kapal, untuk bisa melalui badai itu dengan selamat. Sebagai penumpang, kalau Bapak Ibu di dalam penumpang, ya sebagai penumpang dalam kapal besar tersebut, kekhawatiran Anda, kecemasan Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Anda ada di dalam kapal, ya kapal itu sedang dikemudikan oleh nakoda, kapten kapal yang pengalaman. Jadi kekhawatiran Anda, kecemasan Anda mau teriak-teriak, ya, Anda mau lari sana lari sini dalam kebingungan di kapal tersebut, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang bisa Anda lakukan, Anda tenang, percaya pada nakoda, kapten kapal itu yang sedang mengemudikan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang dia miliki untuk bisa melalui badai tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, di dalam bahtera kehidupan, di dalam bahtera kehidupan yang kita jalani, kita juga punya nakoda yang handal, kapten kapal yang handal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengundang Dia untuk mengemudikan bahtera kehidupan kita, kapal kita akan aman, bahtera kita aman, meskipun harus menembus badai sebesar apapun. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang sanggup mengatasi segala badai kehidupan. Kenapa bisa? Karena Dia sang pencipta alam semesta sendiri. Ketika para murid Tuhan Yesus ketakutan, perahunya ditimbus angin kencang, gelombang bergelora dengan ganasnya, angin kencang menerpa, ada badai sedang menerpa. Mereka cemas, tapi ketika mereka minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghardik badai itu. Tuhan Yesus menghardik angin dan danau untuk menjadi tenang. Ketika badai menerpa kehidupan kita, ketika badai persoalan menerpa bahtera kehidupan Anda, mari kita tetap tenang dan percaya
Karena kita punya kapten kapal yang handal, kita punya nakoda yang handal, yang mengendalikan bahtera kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Percayakan hidupmu kepadanya. Kuasai dirimu supaya engkau bisa tetap tenang sekalipun badai masih berkecamuk. Dengan tinggal tenang, kita tetap bisa fokus. Kita bisa berpikir logis. Kita bisa berdoa dengan tenang. Kita bisa dengan tenang mendengar petunjuk-petunjuk dari Tuhan kita. Kalau hati dan pikiran kita sedang berkecamuk, tidak tenang, kita tidak akan bisa mendengarkan tuntunan Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat tangan Tuhan yang sedang berkarya untuk menyelamatkan kita. Ketika Nabi Elia ketakutan dan karena mau dibunuh oleh Isabel, dia melarikan diri. Dan sampailah dia di Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb inilah Nabi Elia mengalami perjumpaan yang begitu dalam dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak menjumpai Nabi Elia melalui angin yang besar. Tidak. Tuhan tidak menjumpai Nabi Elia melalui gempa bumi yang dahsyat. Tidak juga seperti itu. Dan Tuhan tidak menjumpai Elia lewat api yang dahsyat. Tidak. Perjumpaan Nabi Elia dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dia jumpai melalui suara angin yang sepoi-sepoi. Tuhan hadir di dalam keheningan, di dalam ketenangan. Ketika Nabi Elia mendengar suara angin yang sepoi-sepoi, Nabi Elia langsung tahu ada Tuhan hadir bersama ketenangan itu. Dan Tuhan memberikan instruksi, petunjuk pada Nabi Elia untuk meneruskan pelayanannya, untuk melantik 2 raja baru, dan juga untuk memilih penggantinya. Dengan tinggal tenang, dengan percaya penuh kepada Tuhan, kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, mari belajar untuk tetap bisa tenang sekalipun persoalan sedang menerpa. Kuasai diri kita supaya kita bisa tenang dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadilah tenang dan percayalah bahwa Tuhan yang sudah menolong kita di masa lampau, Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang. Tuhan bisa menolong masa kini kita. Tuhan bisa menolong masa depan kita. Jangan cemas atau khawatir tentang apapun juga. Percayakan kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang mengatasi segala badai. Tuhan kita ada di atas segala galanya. Dia maha besar, maha agung, Dia maha bijaksana, dan bahkan Dia maha pengasih dan penyayang buat kita semua umatnya. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah tawarkan jalan keselamatan buat kita. Ya, Tuhan sudah tawarkan jalan untuk bisa diselamatkan, keluar dari segala persoalan kita sebagai pemenang. Tapi tetap pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih taat pada jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, atau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau bisa mengalami kemenangan atas segala persoalan hidup ini, pilih untuk taat kepada Tuhan, bertobat dari segala dosa kesalahan kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, tetap tenang dan percaya
Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib, sekalipun itu tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sadari kelemahan kita, dan berharaplah kepada Tuhan selalu. Haleluya. Yesus, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jemaat Tuhan terkasih dalam Kristus, kalau masih ada dosa, kesalahan yang belum kita bereskan, ini waktunya kita bertobat. Akui dosa dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Bertobatlah, belum terlambat untuk melakukan itu ketika Tuhan masih berikan nafas hidup buat kita saat ini. Belum bertobat, belum terlambat untuk bertobat. Lakukan segera. Kalau engkau ingin mengatasi segala persoalan hidupmu, bertobatlah sekarang. Itu langkah yang pertama. Kemudian tinggallah diam, tetap tenang, dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mendua hati. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Setelah Anda berupaya, yang bisa Anda lakukan dengan cara-cara yang benar, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Seperti petani setelah menabur benih, kemudian memupuk dan merawat yang bisa dia lakukan, dia menanti dengan sabar sampai Tuhan menumbuhkan tanaman tersebut, sampai Tuhan menumbuhkan buah-buahnya dan buahnya siap dipanen. Mari kita belajar untuk memiliki ketenangan hati, bahkan ketika badai sedang mengamuk. Tetap tenang dan percaya, karena kita punya Tuhan yang sanggup membelah laut. Kita punya Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Kita punya Tuhan yang sanggup membuat perkara-perkara yang dahsyat dan mustahil. Kuasa Tuhan yang memegang kehidupan kita akan membuka jalan buat kita. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang pegang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bersama-sama nyanyikan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita tenang dan tetap percaya pada Tuhan. Di situ letak kekuatan kita di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan Engkau. Kami percaya anugerah-Mu melimpah, pertolongan-Mu nyata. Bahkan di hari ini
kami percaya kami akan makin dekat Tuhan dan mengalami pertolongan saat kami membutuhkan. Kami bersyukur buat puasa 40 hari yang sudah kami lewati, dan kiranya Tuhan menerima semua puasa kami, menyenangkan hati-Mu, sempurnakan dan meteraikan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru. Tuhan menyertai. Kalaupun ada di antara anak-anak-Mu yang pergi keluar kota, berlibur dan segala hal, Tuhan menyertai supaya dimanapun ada keselamatan, perlindungan Tuhan, dan kami boleh makin dekat dengan Tuhan dan jadi berkat dimanapun kami berada. Semua yang masih ada di Semarang pun Tuhan berikan damai, sejahtera dan sukacita, berkat berkelimpahan. Berkati semua yang melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Rudi yang sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya, kiranya menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, dan makin dahsyat bersama Tuhan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.